Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal ulangan harian ya, atau penilaian harian. Untuk tematik kali ini, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dua tema sekaligus, yaitu tema 4 dan tema 5. Tapi pertanyaannya tidak semua mata pelajaran akan Ibu sampaikan, tapi hanya beberapa pelajaran yang belum pernah disampaikan di tema sebelumnya. Ya, jadi untuk tema 4 Ibu hanya membahas 3 pelajaran, dan di tema 5 juga Ibu akan membahas 5 pelajaran saja. Baiklah, kita langsung saja membahas soal ulangan untuk tema 4 terlebih dahulu. Ibu langsung ke pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1. Jumlah baris pada setiap bait pantun adalah titik-titik. Jumlah baris pada setiap bait pantun adalah titik-titik. Jawabannya adalah 4. 2. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Letak sampiran terdapat pada titik-titik. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Letak sampiran terdapat pada titik-titik. Jawabannya adalah terdapat pada baris 1 dan baris 2. Nomor 3. Cara menentukan amanat pantun yaitu titik-titik. Cara menentukan amanat pantun yaitu titik-titik. Jawabannya adalah dengan cara membaca baris ketiga dan baris keempat. Ibu ulangi, dengan cara membaca baris ketiga dan keempat. Nomor 4. Sebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia. Ada 3 ya, yaitu pertama pantun anak-anak, kedua adalah pantun muda-mudi, dan yang ketiga adalah pantun dewasa atau pantun tua ya. Jadi ada 3, Ibu ulangi, pantun anak-anak, pantun muda-mudi, dan pantun dewasa atau pantun orang tua. Kita pindah ke pelajaran IPA. Ya, nomor 5. Saluran tempat mengalirnya darah disebut titik-titik. Saluran tempat mengalirnya darah disebut titik-titik. Jawabannya adalah pembuluh darah. Nomor 6. Salah satu hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah titik-titik. Salah satu hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah titik-titik. Diminta hanya salah satu ya, kan hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka itu banyak. Kamu hanya diminta satu saja. Jadi boleh jawabannya boleh belalang, boleh kumbang, boleh cacing. Yang termasuk hewan dengan peredaran darah terbuka bukan vertebrata, melainkan hewan invertebrata. Silahkan teman-teman pilih salah satu. 7. Organ tubuh yang bertugas memompa darah adalah titik-titik. Organ tubuh yang bertugas memompa darah adalah titik-titik. Mudah sekali, jawabannya adalah jantung. Nomor 8. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah adalah titik-titik. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah adalah titik-titik. Ya. Nah, jawabannya gangguan pada sistem peredaran darah bisa banyak, teman-teman hanya disuruh memilih salah satu saja ya. Misalnya tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kemudian anemia, jantung koroner, dan lain-lain. Kita beranjak ke pelajaran SBDP. Ya, nomor 9. Benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan dalam tari disebut titik-titik. Benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan dalam tari disebut titik-titik. Jawabannya adalah properti tari. Ibu ulangi, jawabannya adalah properti tari. 10. Formasi yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok atau berpasangan disebut titik-titik. Formasi yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok atau berpasangan disebut titik-titik. Jawabannya adalah pola lantai. Ibu ulangi,
Jawabannya adalah pola lantai. 11. Tari legong menggunakan properti berupa titik-titik. Tari legong menggunakan properti berupa titik-titik. Jawabannya adalah kipas. Nomor 12. Tari tradisional yang menggunakan bokor bunga sebagai properti yaitu titik-titik. Tari tradisional yang menggunakan bokor berisi bunga sebagai properti yaitu titik-titik. Jawabannya adalah tari pendek. Kita lanjutkan ke tema 5 karena cuma sedikit ya. Ibu lanjutkan ke tema 5 sekaligus. Untuk pelajaran PPKN, nomor 1, peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal titik-titik. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal titik-titik. Jawabannya adalah 28 Oktober 1928. Nomor 2, organisasi Budi Utomo lahir berdasarkan pemikiran titik-titik. Organisasi Budi Utomo lahir berdasarkan pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nomor 3, isi proklamasi yang menyatakan kemerdekaan negara Indonesia ditandatangani oleh siapa? Isi proklamasi yang menyatakan kemerdekaan negara Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini nomor 2 dan nomor 3 Ibu ingatkan ya, karena ini adalah nama orang, nama tokoh, berarti namanya tidak boleh salah. Nomor 4, kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama adalah titik-titik. Kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama adalah titik-titik. Jawabannya adalah gotong royong. Kita berlanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 5, karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar atau huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil disebut titik-titik. Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar atau huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil disebut titik-titik. Jawabannya adalah poster. 6. Cara menemukan pikiran utama adalah titik-titik. Pikiran utama ini bisa ada di awal paragraf, bisa ada di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Jadi cara menemukan pikiran utama yang benar adalah dengan cara membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Cukup panjang jawabannya ya, Ibu ulangi, dengan cara membaca seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf. Nomor 7, pamflet biasa disebut juga titik-titik. Pamflet bisa disebut juga titik-titik. Biasanya pamflet itu disebut juga sebagai selebaran. Nomor 8, di manakah biasanya kita menemukan pamflet? Di manakah biasanya kita menemukan pamflet? Tentu jawabannya adalah di tempat umum ya. Di tempat umum. Kita pindah ke pelajaran IPA. Nomor 9, yang termasuk ekosistem darat adalah titik-titik. Yang termasuk ekosistem darat adalah titik-titik. Ekosistem darat ada beberapa. Teman-teman disuruh atau diminta memilih salah satu saja. Jawabannya boleh dipilih, boleh kebun, boleh sawah, boleh ladang, boleh padang rumput, dan lain-lain. 10. Lingkungan yang hidup disebut titik-titik. Lingkungan yang hidup disebut titik-titik. Jawabannya adalah biotik. 11. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut titik-titik. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut titik-titik. Jawabannya adalah jaring-jaring makanan. 12. Salah satu penyebab terganggunya jaring-jaring makanan adalah titik-titik. Salah satu penyebab terganggunya jaring-jaring makanan adalah titik-titik. Boleh dipilih salah satu, misalnya kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan liar, dan lain-lain ya.
boleh dipilih salah satu. Alhamdulillah, pembahasan soal ulangan harian atau soal PH untuk tema 4 dan 5 di kelas 5 telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.